Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini merupakan ibadah syukur hari ulang tahun GKJW Jemaat Waru ke-43 tahun. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Bapak Guru Injil Arif Trisusilo, dan Ibu Guru Injil Atmiwati. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak berpergian jika memang tidak sangat diperlukan. Yang kedua, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga atau hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silahkan scan QR Code berikut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. 43 tahun GKJW Waru menapaki perjalanan sebagai sarana ibadah bagi warganya yang terus rindu dan bertumbuh dalam membangun spiritualitas iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya dapat terwujud dengan selesainya renovasi gedung gereja. Perjalanan usia 43 tahun tidak lepas dari pertolongan dan penyertaan Tuhan melalui umatnya di GKJW Jemaat Waru yang bersinergi dan bergotong royong untuk mewujudkan rumah ibadah yang representatif bagi umatnya. Mari kita melihat perjalanan selama 43 tahun GKJW Jemaat Waru melalui tayangan video berikut ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat bertemu pada seluruh warga Jemaat GKJ Waru. Salam sejahtera dan tentunya salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucap syukur
bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengiring langkah hidup kita, sehingga kita tidak terasa bahwa sampai saat ini gereja Tuhan yang kita tempati dapat berusia 43 tahun. Perjalanan gereja kita ini tentunya tidak secara ujuk-ujuk seperti saat ini, yang megah, yang nyaman, yang kita banggakan ini. Tetapi ada tahapan-tahapan, yaitu pada awal beberapa tahun yang lalu, tahun sekitar 68 sampai 70-an itu, di Waru sini gerejanya tidak ada gereja, dan di Waru tidak ada sama sekali. Nah, di sini saya boleh cerita sedikit bahwa dari beberapa yang pernah saya lihat, bapak-bapak berkumpul 1-2 orang sampai 5 orang yang saya kenal karena sering ada pertemuan di rumah, membahas perkumpulan, yaitu kelompok kita di bawah gereja di Gubeng GKJW, yang pendetanya saat itu Pak Adi Susilo. Dari 5 bapak-bapak ini akhirnya berjuang terus bagi Kristen yang ada di sekitar Waru, dikumpulkan bersama-sama untuk berkumpul bersama dalam memuji Tuhan. Kita nempati pada saat itu ada satu warga yang rumahnya bisa dipakai untuk berkumpul, tapi di sini masih kelompok dari gereja Gubeng. Akhirnya oleh Gubeng kita dijadikan suatu pepantan. Nah, disinilah mulai gereja Mungil di Waru dapat berdiri dengan perjuangan para bapak-bapak, juga para pemuda saat itu. Kita berjuang mendirikan gereja kecil yang sekarang sudah tidak kelihatan ya, itu di dekat makam persis sebelahnya gereja itu, yang berjalan masuk itu sekitar tahun 7 bulan atau 60 berapa itu ya. Akhirnya dapat diresmikan, dan di sini puji syukur yang meresmikan adalah Bapak Bupati. Saya masih ingat Bapak Sudarsono yang meresmikan gereja yang Mungil itu, dan maka mulai di situ ditempati menjadi pepantan dari Gubeng. Selang beberapa tahun akhirnya yang pepantan ini akhirnya tahun 78 maka dijadikan Pasamuan. Dan karena ini semua kita amini bahwa kuasa Tuhan Yesus telah bekerja untuk anak Tuhan yang ada di Waru. Nah, dengan demikian kerja panitia pada saat itu tidak berhenti di situ. Akhirnya gereja berkembang dan ingin, karena tambah banyaknya warga, maka butuh lahan yang lebih besar. Karena sudah tidak memadai, maka panitia dibentuk untuk mencari lahan. Akhirnya kita dapat beli di sebelah gereja, sebelah kanan gereja itu. Kadang-kadang saya juga merasa kuasa Tuhan itu selalu menyertai nyatanya, jika kok bertumbuh. Nah, jadi gereja ini tidak ujuk-ujuk besar ini, tapi ada fase-fasenya. Jadi ada 3 fase. Dari awal itu di bawah Pak Benda dan seluruh semua panitianya dapat mendirikan gereja Mungil,
terus dengan Pak Tardi dapat membeli tanah di bawah pimpinan Pak Tardi, maka tanah dapat dibeli, dan tentunya ada seluruh warga juga mengikuti atau sumbangsih kepada gereja, memiliki gereja yang sangat indah. Dan ini mungkin saya sebut di bawah ketuanya Dr. Sakti dan seluruh kepanitiaannya, tidak saya sebut satu-satu, mungkin banyak sekali. Sini akan saya sampaikan satu pesan. Kiranya gereja yang luar biasa ini bukan hanya indah secara fisik, tetapi menjadi tempat bertumbuh kembangnya pemuritan yang menghasilkan anak-anak kerajaan yang benar-benar mengenal rajanya dan bermanfaat bagi kehidupan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita pujikan PKJ 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjanjikan langit dan bumi. Salam dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah minggu saat ini kita bersyukur merayakan ulang tahun GKJW Jemaat Waru yang ke-43 dalam tema Gereja yang Terus Membaharui Diri. Kita semua sedang bergumul di tengah situasi pandemi yang belum berakhir dan menimbulkan berbagai dampak. Kita tidak perlu takut, mundur, dan putus asa, karena kita bagaikan bahtera yang terus berlayar maju
dan menjadi alat berkat bagi sesama. Pergumulan berat ini harus menjadi momentum untuk membaharui diri dengan kita memohon kepada Tuhan agar Ia menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersaksi, dan melayani. Kita akan menyanyikan NKB 111 bait 2 dan 3, Gereja Bagai Bahtera. Bagai bahtera suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin mencari, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun telah diberi berkat. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, dan bagi kau semua biasa kelak, ya Tuhan, tolonglah. Gereja bagai bahtera, diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah, setiap bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, dan bagi kau semua biasa kelak, ya Tuhan, tolonglah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia di dalam kehidupan kita, sering kali kita sadar atau tidak sadar di dalam kita bersikap, berinteraksi dengan sesama kita, di dalam aspek kehidupan kita, mungkin sering kita melukai hati saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Karena di dalam setiap aspek kehidupan kami, seringkali ego kami muncul,
kesombongan kami muncul melalui sikap, perilaku, dan tutur kata kami yang mungkin melukai istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan saudara kami yang ada di sekitar kami. Bapa, sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan kami yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan pelengkap hitung jemaat nomor 41. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ku datang kepadamu. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, saya undang berdiri. Kita akan menghayati anugerah Tuhan yang terungkap melalui pujian dari NKB nomor 21, bait 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru. Dipersilahkan duduk. Kita akan mengalaskan ucap syukur kita di dalam kita merayakan ulang tahun gereja kita yang tercinta yang ke-43 dengan kebenaran firman Tuhan. Bila dengan demikian benar-benar apa yang kita lakukan, kita hayati selama ini, kita amini, kita imani bagian dari kehendak Tuhan atas kita. Sebelum kita membaca Markus 9 ayat 30 sampai 37, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, saat ini ketika kami boleh merayakan ulang tahun anugerah gerejamu yang tercinta, Gereja Kristen Cahewetan Jemaat Waru, yang kami barengi dengan peresmian renovasi gedung gerejamu.
Terima kasih Tuhan atas semuanya. Bila benar-benar kami merasakan menghayati apa yang terjadi selama ini, apa yang kami alami sampai dengan saat ini adalah karya agung ilahi yang Kau nyatakan atas kami. Kami akan mengalaskan ya Tuhan syukur sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami dimanapun kami berada saat ini, bila sungguh nama Tuhan dipermuliakan melalui pokok pergumulan kami pada saat ini, dan benar-benar kami tunduk dan hormat kepada kehendak-Mu dalam setiap perjalanan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai 37 demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun sekian menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Sabdamu abadi, langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita benar-benar bersyukur pada saat ini karena kita boleh merayakan perjalanan panjang gereja kita yang ke-43 yang kita barengi nanti dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung gereja yang sudah sekian lama kita rindukan dan benar-benar menjadi wujud nyata saat sekarang ini. Dan kita juga bersyukur kalau di tengah-tengah kita hadir Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan nanti juga akan rawuh di tengah-tengah kita Bapak Ketua Majelis Agung Gereja Kristen Jaiwetan. Semuanya tentu menambah kesukacitaan kebahagiaan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau panjenengan perhatikan yang didawuhkan Pak Murbo di awal ibadat kita pada saat ini, sebagai sesepuh beliau menceritakan bagaimana tahapan-tahapan
perjalanan panjang dari gereja kita yang tadi disebutkan. Tahap yang pertama, gedung gereja dikomandani, dikawal oleh Pak Glendeh. Kemudian proses pengembangan selanjutnya Pak Tarti, yang saat sekarang ini bersama-sama dengan Dr. Sakti kita bisa mewujudkan. Dari gereja, tadi dikatakan dari yang tidak punya gedung gereja, yang hanya berkumpul di tengah keluarga, yang kemudian bisa memiliki gedung gereja yang kecil dan sederhana, yang kemudian diberkati oleh Tuhan bisa memiliki lahan yang luas seperti saat sekarang ini, yang kemudian juga bisa kita dirikan bersama-sama di tempat ini, gedung gereja yang memadai. Kalau kita rasakan sajatosipun, walaupun tadi ada 3 nama yang disebutkan, itu bukan serta-merta hanya di tangan-tangan beliau saja. Sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah gereja yang terus siap untuk memperbaharui diri, yang mungkin lebih tepat kalau gereja yang juga siap diperbaharui, maka kita kan bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa di balik semuanya itu. Tentu paling tidak saya berharap juga, atau paling tidak banyak juga bisa merasakan apa yang saya rasakan, yang kita miliki, yang terjadi saat sekarang 43 tahun ini, gedung gereja seperti yang saat sekarang ini. Siapa kira-kira yang berani angkat tangan? Itu seperti yang saya harapkan, seperti yang saya bayangkan, seperti yang saya cita-citakan. Saya yakin tidak ada seorang ahli sekalipun, paling tidak saya sekali lagi, saya merasakan bahwa apa yang saat sekarang terjadi 43 tahun ini, gedung gereja yang tidak kita resmikan ini, di luar kemampuan kita, di luar ekspektasi, di luar apa yang kita bayangkan, di luar apa yang kita harapkan. Artinya apa? Yang Gusti parengke itu melebihi dari apa yang sekedar kita inginkan. Panjenengan pasti ingat di awal ketika angka 2, sekian miliar itu disebut, saya, panjenengan semua pasti mengatakan iso ta begitu. Tapi ternyata berkat Tuhan sampai sekarang ini 6 miliar lebih, 6,8 tepatnya. 3 kali lipat dari apa yang mampu kita rencanakan, apa yang mampu kita pikirkan. Nah, pertanyaannya tentu sekali lagi bukan siapa. Bahkan saat naif kalau kemudian masing-masing mengatakan itu aku, itu anu. Kalau semua diberi kesempatan membuat catatan apa yang dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, berapa yang sudah disungsungkan, semua pasti akan punya catatan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita hayati ini sebagai sebuah jemaat dalam kehidupan bersama-sama, saya ingin ajakkan kita menemukan yang tidak kita gumulkan saat sekarang ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari bacaan kita yang dari 2 perikop tadi, kita menemukan sudah 2 kali Tuhan Yesus menyatakan apa yang menjadi kehendaknya Dia rawuh di jagat raya ini. Yang kita baca tadi perikop kita adalah pemberitaan yang kedua, ya, pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus, bukan pemberitaan yang pertama. Tetapi ketika berita itu disampaikan, apa kesimpulan mereka? Panjenengan baca, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Ketika Tuhan dawuh, saya kedatangan saya akan menderita, saya akan dibunuh, saya akan nanti bangkit. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Dan sayangnya, namun mereka segan menanyakan kepadanya. Kenapa? Mereka tidak mengerti. Inilah yang hendak kita kumpulkan. Tadi saya ajakkan kita tadi setelah 43 gedung gereja seperti ini, saya ajak berhenti saat sekarang kita berefleksi. Oh, kita mengerti. Oh, koyong ini tuh jebule kersane Gusti 43 tahun ini. Ini kersane Gusti ketika kita hendak merenovasi tempat ibadah ini. Apa yang membuat orang-orang murid-murid pada tidak mengerti? Yang pertama, Bapak sekalian, mereka tidak mengerti karena sudah sekian lama, bahkan sejak lahir, sejak dia mulai belajar mengerti, dia sudah diajarkan, sudah dipatri dalam iman, dalam keyakinannya, dalam pembelajarannya bahwa Mesias yang akan datang itu akan menjadi raja. Itu yang dalam konsep mereka.
Itu yang mereka pikirkan, yang sudah diajarkan, yang sudah melekat dalam hidupnya, yang begitu diyakininya, sehingga untuk diperbaharui, apalagi memperbaharui diri dengan pemahaman yang baru, itu menjadi sangat nggak mengerti. Mereka tidak mengerti dan juga segan untuk menanyakannya. Bayangkan untuk merubah pola pikir itu kan tidak gampang, ya. Berubah itu bisa semakin baik atau sebaliknya. Ada orang yang begitu jahatnya, tapi karena pola pikirnya dia menemukan sesuatu yang merubah pola pikirnya, dia berubah menjadi baik. Tapi sebaliknya sekarang dalam kehidupan keagamaan, apapun agamanya, banyak yang kemudian sebelumnya itu baik, tapi kemudian berubah menjadi sangat jahat. Nah, inilah yang kita coba temukan. Sekali lagi yang menjadi hambatan mereka untuk bisa mengerti pola pikir yang Gusti kersake, kehendak Tuhan yang mau dinyatakan adalah apa yang sudah sekian lama mereka pikirkan, mereka amini, mereka yakini, yang sudah tertanam melekat erat dalam hidupnya. Sehingga ketika dirubah angel, orang ngerti dan tidak mau bertanya juga. Itu yang pertama. Perikop yang berikutnya kalau panjenengan perhatikan, karena yang pertama tadi juga nggak selesai, maka yang terjadi apa? Panjenengan lihat, inilah sumber konflik dalam kehidupan kita bersama. Di dalam hidup ini, ketika mereka tidak mau diperbaharui, tidak mengerti dan juga tidak mau bertanya, karena sudah sekian lama melekat ajaran itu dalam hidupnya tentang Mesias, akhirnya apa? Itu tidak berubah juga perikop berikutnya, karena pemahaman seperti itu, mereka masih berpikir Mesias seperti yang mereka pikirkan. Mulai, kalau tadi mikir bangsanya, sekarang mikir dirinya sendiri. Apa itu? Mereka kalau tadi temenan, Mesias itu seperti yang mereka pikirkan, sopo sing nomor siji. Kita pun mungkin tergoda dalam kehidupan, sopo sing nomor siji di jemaat ini, sopo begitu. Itulah yang menggoda. Yang pertama tadi karena pemahaman yang sudah lama, yang kedua karena pemahaman yang nggak selesai, maka yang terjadi adalah memikirkan dirinya sendiri. Mereka berpikir siapa di antara mereka yang paling nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, itulah hambatan untuk memahami, untuk memperbaharui diri, untuk diperbaharui, untuk merubah pola pikir, yaitu apa yang sudah terpatri sekian lama, yang sudah melekat erat dalam hidupnya, dan kemudian ketika itu tidak selesai, tidak mengerti dan tidak mau bertanya, mulailah kemudian kepentingan diri yang mengapung, kepingin siapa di antara mereka yang paling hebat, yang paling menjadi murid yang nomor satu, yang paling diakui, yang paling. Nah, Bapak Ibu sekalian, panjenengan pirsa apa yang Gusti kersake. Justru dalam keadaan seperti itu, Tuhan mengatakan siapa yang menyambut aku seperti anak kecil, dialah yang justru yang seperti memperlakukan Tuhan seperti anak kecil, itu juga menyambut Bapa. Moga Bapak sekalian kita renungkan perenungan kita untuk melanjutkannya ke 44, untuk merawat gedung gereja yang sudah direnovasi ini, yang pasti perlu untuk diperbaharui diri. Caranya gimana? Mari kita rubah pola pikir kita. Ya nun sewu, kalau suami istri saja bangun hidup berkeluarga, kalau tidak mau memperbaharui diri dan diperbaharui masing-masing dengan konsepnya, mohon maaf kalau beda suku, mamanya sing situk Jawa, sing situk gak Jawa, yang satu Jawa, yang mungkin suku yang lain, mamanya begitu, masing-masing dengan konsepnya, masing-masing dengan pemahamannya. Jari nenek moyangku ini, nenek moyangku begitu, apa yang terjadi? Perjalanan perkawinan itu urusannya nenek moyang terus begitu. Ya, padahal nenek moyangnya sudah nggak ada, ditakoni wis gak iso begitu. Ya, kan pasti ada diperbaharui. Kemudian menemukan bersama-sama apa yang menjadi panggilan membangun kehidupan rumah tangga. Disitulah mereka akan bisa membangun kehidupan rumah tangga itu. Tapi kalau masih nenek moyangnya, ajaran Jawa begini, suku yang lain begini, yang terjadi apa? Saya kudu menang, mau bukti, pasti kan. Kalau koboi bawa pistol pasti kalah dengan bawa pedang. Ente ini kalah saya bawa keris, kan begitu nanti. Makanya pada saat sekarang saya harus pakai begini itu sebenarnya tidak tahu Pak Erik maksudnya apa ya. Ini tadi katanya Budini kegeden kayak apa? Kayak rugby begitu katanya.
Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, kehidupan rumah tangga kalau hanya berpikir pada masa lalunya saja, sukunya, apa yang diugemi dalam hidupnya, tidak mau membangun katresnan bersama-sama, menemukan, diperbaharui diri, memperbaharui diri dan diperbaharui, menjadi keluarga yang baru, sulit perjalanan perkawinan itu dilanjutkan. Kehidupan dalam thinking dari Gusti juga seperti itu. Maka mari kita mau diperbaharui, memperbaharui diri untuk terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menderita, itu kehendaknya. Kemudian juga menyambut seperti anak kecil, itu kehendaknya. Kita bersyukur. Para murid itu sukses Bapak sekalian untuk menemukan jati dirinya, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan selanjutnya. Mereka ikut menderita, bahkan sekali lagi berulang dikatakan kesaksian hidup mereka mati sebagai martir yang mengenaskan. Tapi apakah semua sukses? Jawabnya enggak. Masih ada satu yang namanya Yudas Iskariot yang enggak mau berubah, yang enggak mau diperbaharui, yang pikirannya masih dirinya sendiri. Kalau tadi rebutan siapa yang nomor satu, akhirnya Yudas berpikir sopo sing okeh, paling okeh oleh okeh, dan dia gagal. Saya bersyukur semuanya bisa terwujud 43 tahun gedung gereja yang seperti ini, itu semuanya karena mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi kalau saya matur, apakah 43 seperti ini yang dibayangkan Pak Glendeh dulu, Pak Tardi almarhum? Saya ingat Pak Tardi dawuh, isya tawai dewi mangun 2 miliar itu. Almarhum bilang seperti itu. Tapi realitanya bisa sekian kali lipat ternyata. Kenapa? Ya kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua tunduk kepada kehendak Tuhan. Bu, saya kalau ditanya siapapun sebut saja. Tidak ada. Gereja menjadi seperti ini bukan semata dari semula digambar. Semuanya penuh dinamika. Siapa yang milih warna, semuanya penuh dengan dinamika. Saya ingat betul ketika kita merencanakan genteng itu pakai bukan genteng yang dari Sinkalum atau mungkin genteng yang ringan itu. Ketika ditata di situ, ketika warga kebaktian panjangan perso, ketika salaman pulang dipegang gini, diwil-wil begini. Iki bae genteng ini ku tak Pak Dito. Oh nggih. Waduh gitu. Akhirnya berubah. Harus pakai genteng yang seperti sekarang ini. Sehingga dari konstruksi semula ditambahin Mbak Kremona di atasnya begitu. Ini sebuah pergumulan. Dan sekali lagi semuanya mari kita rasakan 43 karena kita terus mau membuka diri untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi GKJW Jemaat Waru. Ketika kita binerkahan tanah ini, ditambah lagi ketika sedang bangun juga kita membeli lagi sekian ratus juta lagi di belakang. Kita bisa bangun gedung gereja seperti ini bukan karena siapa-siapa, tapi setiap warga jemaat merasakan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga semua serupiah demi serupiah mempersembahkan sehingga menjadi wujud seperti ini. Mari kita lanjutkan kehidupan bergereja kita supaya benar-benar kita bisa diperbaharui, bukan dengan konsep kita yang lama, bukan demi kepentingan pribadi, tapi kita menengadah monggo punapa ingkang dados karsanipun Gusti. Kita bisa memperbaharui diri dan Tuhan pasti siap untuk memperbaharui kita senantiasa. Amin. Kita mengambil saat teduh. Memperbaharui diri, atau lebih tepatnya siap untuk diperbaharui oleh Tuhan. Itulah rahasia hidup yang binerkahan. Itulah rahasia hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mampu mengerti, mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan siap diperbaharui atau juga memperbaharui diri setiap saat, setiap waktu. Mampu menemukan kehendak Tuhan dan ikut ambil bagian dalam kehendak Tuhan. Itulah perjalanan panjang Gereja Kesenjawitan Jemaat Waru 43 tahun. Dengan tahapan-tahapan dinamika kehidupan bergereja. Demikian juga kita bersyukur atas orang-orang yang istimewa yang Tuhan panggil untuk melayani di tengah kita dari generasi ke generasi.
kita bersyukur 43 tahun. Kita bersyukur atas tempat ibadah ini. Dan biarlah sungguh semuanya diamini, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pemahaman nenek moyang, bukan pula karena kehebatan perorangan, namun semuanya adalah kehendak Tuhan. Bersyukur kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya, untuk mewujudkan gedung gereja yang memadai. Bersyukur kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk terus ikut ambil bagian dalam perjalanan panjang gereja kita 44, 45 dan begitu selanjutnya. Mari kita temukan kehendak Tuhan dalam kebersamaan kita di GKJW Jemaat Waru. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya yang ada di muka bumi, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, sekian tahun yang lalu saudara kita yang kita beri tugas secara khusus untuk menjalankan tugas mewujudkan gedung gereja yang memadai, kita doakan di tengah-tengah ibadat. Dan saat ini ketika gedung gereja ini diresmikan, rampungnya renovasi yang nanti akan ditandatangani prasasti oleh Bapak Bupati dan Ketua Majelis Agung, demikian juga Ketua Majelis Jemaat, kita akan doakan saudara kita ini. Semua kelengkapan pertanggungjawaban telah diserahkan dan telah diperiksa dan telah diterima kembali oleh Majelis Jemaat, dan semua telah tersimpan dengan rapi. Kita akan doakan kekasih-kekasih kita yang melayani selama ini, yang boleh melayani kita bersama-sama melalui panitia pembangunan. Untuk itu diundang seluruh panitia pembangunan untuk berkenan berdiri. Kita akan doakan, bisa maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Monggo dipersilahkan maju ke depan. Monggo ya. Baik, mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita sesaat mengambil saat yang teduh untuk menyerahkan kekasih kita ini. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau menyatakan kehendak, Engkau memanggil kami gerejamu, Gereja Kesenjai Wetan Jemaat Waru, untuk membangun tempat ibadah yang memadai, yang sudah sekian lama menjadi kerinduan jemaatmu di GKJW Jemaat Waru. 4 tahun lebih yang lalu, Engkau telah memilih dan menetapkan saudara kami yang boleh melayani dengan tenaga, pikiran, dan juga hartanya, dan demikian juga talenta dan keahliannya. Kami serahkan Tuhan mereka ketika itu untuk melayani, dan Kau berkenan memakai dan memberkati, membersamai kami warga jemaatmu untuk mewujudkan gedung gereja yang memadai. Saat ini Tuhan, proses renovasi tempat ibadah itu telah rampung, selesai, dan akan kami resmikan pada saat ini. Untuk itu kami ingin menyerahkan saudara kami yang dengan rendah hati dan penuh percaya dengan segala kemampuannya, talenta, karunia, rahmat, dan
berkat yang bersumber daripadamu dipersembahkan untuk melayani, mewujudkan gedung gereja yang memadai, dan mereka telah menjalankan dengan baik. Untuk itu kami serahkan kekasih kami satu persatu ke dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Bila Tuhan lengkapkan syukur, kebahagiaan, sukacitanya atas karya agung yang boleh Engkau nyatakan kepada mereka, kepada jemaat-Mu, melalui terwujudnya gedung gereja yang memadai. Dan kami warga jemaat-Mu juga bersyukur atas semuanya, karena kami benar-benar menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami melalui jemaat-Mu, majelis jemaat, demikian juga melalui panitia dan siapapun yang Tuhan gerakkan untuk ambil bagian dalam proses renovasi ini sehingga sampai rampung pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kekasih kami ini yang telah melayani ke dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilayankan, biarlah sungguh Tuhan yang berkenan menerima dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas saudara kami yang luar biasa ini. Kami serahkan kekasih kami ini ketika hendak mengakhiri masa tugasnya di dalam menjalankan tugas sebagai panitia pembangunan ke dalam genggaman kuasa tangan Tuhan, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mewakili warga jemaat kami mengucapkan banyak terima kasih. Gusti berkahi. Dipersilahkan kembali ke tempat. Marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Kita perhatikan Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Menyanyikan NKB 199 ayat bait pertama dan ketiga. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbelenggu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menghidupinya, agar kami terus mengalami pembaharuan dan kami terus terarah Tuhan hanya kepada Bapa dan betul-betul untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya GKJW Waru, yang hari ini kami merayakan ulang tahunnya. Perjalanan panjang Tuhan 3 tahun yang tidak terasa kami jalani dengan tertatih-tatih, tetapi kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas seluruh jemaat yang ada di GKJW Waru. Di akhir-akhir 4,5 tahun Tuhan, Engkau memanggil rekan-rekan kami untuk menjadi panitia pembangunan gereja. Dan saat ini kami boleh merasakan begitu besar kasih-Mu atas jawaban seluruh pergumulan jemaat GKJW Waru yang merindukan gedung, tempat untuk beribadah yang bisa memadai, yang bisa menampung seluruh jemaat Waru. Sekarang terbukti Tuhan, terbukti itu bukan karena kegagalan kami, bukan karena panitia, tetapi semua karena Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara rekan-rekan panitia di dalam berpikir, berjuang, dan bekerja sama juga dengan seluruh jemaat yang ada di Gereja Waru. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja sadar bahwa kami adalah gereja yang dibangun di atas pondasi Kristus, batu karang yang teguh. Sehingga kami mau terus bersyukur, bergembira, dan satu sama lain bertanggung jawab melakukan tugas pelayanan. Dalam menyikapi realita COVID-19 ini ya Tuhan, kami boleh senantiasa menyapa kehidupan sesama kami lewat setiap kegiatan yang boleh kami lakukan. Kami boleh ada di dalam kehidupan bersama-sama dengan umat Tuhan, dengan seluruh rakyat Indonesia. Karena disitulah Engkau memanggil kami untuk menghadirkan kasih Kristus. Engkau memanggil kami untuk menghadirkan seluruh kepedulian satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan kami dalam pekerjaan. Ada banyak hal Tuhan yang sangat berat yang saat ini kami alami. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa, menyerahkan pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Teristimewa ya Tuhan, dampak dari pandemi COVID-19 ini kami memohon Engkau menolong kami, sehingga kami tidak putus asa, tetapi kami terus berbuat dan menyatakan karya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemerintah bangsa kami mohonkan Engkau memberkati mereka, sehingga dalam setiap kebijakan yang mereka ambil sungguh mencerminkan sebuah kebersamaan di dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan, saat ini juga kami tetap mengucap syukur dan memberikan persembahan kami
Terimalah ya Bapa persembahan kami ini, karena Engkau telah memberikan terlebih dahulu kepada kehidupan kami dengan kasih dan dengan anugerah lewat kesehatan yang terus mengalir, yang sudah kami terima selama ini ya Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan yang mampu dapat memberikan persembahan dengan sukacita seperti ini, kalau bukan Engkau dulu yang mengasihi kami, kalau bukan Engkau dulu yang memberkati kami tidak punya daya, kami tidak punya apa-apa. Terima kasih Tuhan, biarkanlah apa yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan berkenan menjamah dan menguduskannya, agar melalui persembahan ini nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk kelanjutan kegiatan kami di dalam ulang tahun GKJ Waru ini. Besok kami akan melanjutkan peresmian renovasi gedung gereja. Biarlah kebersamaan kami dengan Bapak Bupati, dengan yang lainnya Tuhan, menjadikan sebuah kebersamaan yang menyukakan hati kita dan membuat kami termotivasi Tuhan untuk terus siap diperbaharui, dan kami terus berjuang, belajar bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi gereja yang terus membaharui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita yang ada di dunia ini. Untuk memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Tapi percayalah, Tuhan Sang Immanuel menyertai dan memberkati kita semua.
mari kita menerima berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian, para syukur dan segala kemuliaan, Roh Kudus sampai kekal abadi. Bapak Ibu Panitia Pembangunan maupun Bapak Ibu PHMJ Inti, mohon tidak